It's time to CNS Corner. Di sini tempatnya kamu untuk ikut andil dalam perang melawan narkoba. CNS Corner. Ciga Narkoba Streaming Radio, Sobat Ciga. Halo, selamat hari Kamis, Sobat Ciga. Kita hadir kembali nih Sobat Ciga di CNS Corner. Betul. Bersama siapa nih, Ai? Barengan sama remaja teman sebaya Kota Surabaya ya. Surabaya, Tasikmalaya. Sama belakangnya ya. Jadi kita akan seru-seruan nih, ada Mas Ridwan. Boleh Mas Ridwan perkenalkan RTS dari Tasikmalaya seperti apa nih remajanya? Oke, halo Sobat Cegah semuanya. Kami dari BNN Kota Tasikmalaya bersama rekan RTS dari Kota Tasikmalaya. Di sini ada Filia dan Jahia untuk siang hari. Oke, ada Filia dan Jahia ya. Iya, dan mungkin boleh saya hai dulu nih, Filia sama Zahia. Halo Kakak. Halo. Filia. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang Iya, juga. Kita akan oke. seru-seruan ya Sobat Cegah. Jadi kamu yang mau nonton kita boleh di mana tuh, Ai? Di YouTube-nya Cegah Narkoba langsung aja streaming ya An. Kita lagi live di sana atau Betul. bisa dengerin Di rean.id atau cegahnarkoba.bnn.co.id. Dan buat kamu yang mau nanya-nanya juga boleh di kolom comment section di langsung. YouTube dan juga di WhatsApp kita di 0852 88064. Nah, You ready? Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know, cause you dang, turn the dang, your baba, keep on tidy. Zoom in, zoom out, okay, zoom in, zoom out, okay, zoom in, zoom out, okay. Baby, walk, I can walk, then walk, shit, I get I feel like $1 million, yeah. Must be that $1 million, yeah. 오늘따라 빛이 나. Selfie 착각하면 빛이 나. Always talking shit, no you like that. 조지마 악물지는 않을게. Dance like that. Hey, hey, pretty little thing. Do your thing, I'll be right back. 우리 모두 사진 찍기 위해 살아. 또 그런 일 말아. 아이, 우리 모두 관심 받기 위해 살아. 또 그런 일 말아. Lights, camera, action, baby. I see you looking at my PIC. I know, cause you dang, turn the dang, your baba, keep on tidy. Zoom in, zoom out, okay, zoom in, zoom out, okay, zoom in, zoom out, okay. Baby, walk, I can walk, then walk, shit, I get Do you like all my clothes and my bags? 옷을 입고 가방 내서 뿌린데. Why you like it when I'm sad or mad? I don't give a cause I'm a bear. Bitch, not a wish list. 항상 earpick 물어보지지 마 언니 모양 lipstick. It's funny, yeah, I was talking money, but always pay the money. Use a money bag and your money for money, huh? Oh, we looking good in that old Louis. Oh, she a cutie with a booty. Screenshot 저장해 놔둘래? Goddamn, 실화냐? 허리 둘래? Take a down now. 나무 좀 더. Eat it up, mukbang. Watch it chow down. 셋, 둘, 하나, cheese. Take a couple of pics and a couple of flips. 우리 모두 사진 찍기 위해 살아. 나도 그런 일 말아. 아이, 우리 모두 관심 받기 위해 살아. 나도 그런 일 말아. Lights, camera, action, baby. Come on, I see you looking at my PIC. I know, cause you dang, turn the dang, your baba, keep on tidy. Zoom in, zoom out, okay, zoom in, zoom out, okay, zoom in, zoom out, okay. Baby, walk, I can walk, then walk, shit, I get out. Wait, oh my god. Direktorat Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional mempersembahkan layanan konsultasi hukum online dan JDIH BNN atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BNN. Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik.
Layanan ini dapat Sobat Cegah akses melalui bos.bnn.go.id untuk konsultasi hukum secara online dan jdihbnn.go.id untuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum BNN. Layanan ini dapat diakses serta dimanfaatkan oleh internal BNN maupun eksternal BNN seperti kementerian atau lembaga dan masyarakat umum. Pesan ini dipersembahkan oleh CNS Radio, inovatif, kreatif, tanpa narkoba. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Jika Narkoba Streaming Radio, Sobat juga masih barengan sama Ilham dan juga Ayah di CNS Corner dan juga ada RTS dari BNNK Tasikmalaya. Sobat Betul, juga. ada Mas Ridwan ya, Iya. terus ada Filia dan Zahia. Oke, kita akan langsung aja nih take over siarannya CNS Radio nih, bakal dikuasain sama Mas Ridwan. Langsung nih Mas Ridwan, boleh? Silakan. Oke, baik Sobat Cegah semuanya yang mendengarkan. Selain ini masih di suasana Lebaran, kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin bagi semuanya, Filia, Jahia, Mas Ilham, Mbak Aya, dan rekan-rekan Sobat Cegah semuanya. Oke, langsung saja mungkin ya kita ngobrol-ngobrol sama remaja teman sebaya nih dari Kota Tasikmalaya. Di mana Kota Tasikmalaya ini barangkali Sobat Cegah ada yang belum tahu, merupakan salah satu BNN kota yang terdapat di BNN Provinsi Jawa Barat. Nah, kita untuk siang hari ini ada Filia dan Jahia. Kita ngobrol-ngobrol sama Filia dan Jahia. Untuk Filia,
Mungkin bisa lebih diperkenalkan ya ke teman-teman Sobat Cegah semuanya, Filia ini siapa dan mungkin kuliah atau masih sekolah. Ya, silakan Filia. Baik, halo, selamat siang Sobat Cegah, juga kakak-kakak yang ada di CNS Radio dan juga BNN Kota Tasikmalaya. Sebelumnya kenalin, aku itu Filia Jasmine Insyira. Sekarang lagi kuliah di Universitas Siliwangi yang bertempat di Kota Tasikmalaya dan di jurusan akuntansi kali ini. Dan saya juga di sini sebagai duta anti narkotika dari Universitas Siliwangi yang dipilih oleh UKM Kader Anti Narkotika nih. Jadi di Universitas Siliwangi ini ada UKM Kader Anti Narkotika, yakni UKM yang berfokus di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan penyebaran narkoba, khususnya di lingkungan Universitas Siliwangi, namun umumnya juga untuk masyarakat. Seperti itu mungkin ya, perkenalan singkat. Oke, baik Filia, terima kasih. Jadi Sobat Cegah semuanya bahwa di Kota Tasikmalaya ini ada salah satu universitas ya, yaitu Universitas Siliwangi yang memang cukup concern dari dulu. Dari semenjak BNN Kota Tasikmalaya berdiri, ya kami sudah bekerja sama, bersinergi dalam hal pencegahan narkoba. Nah, kebetulan Filia ini yang untuk tahun ini menjadi duta anti narkoba. Jadi Sobat Cegah dimanapun berada bahwa kami menghadirkan dua orang yang berbeda latar belakangnya. Yang satu memang yang sudah terbentuk jadi penggiat anti narkoba di Universitas Siliwangi, dan yang satu lagi Jahiyah ini yang bentukan BNN dari Remaja Teman Sebaya. Oke, selanjutnya untuk Jahiyah silahkan diperkenalkan pada Sobat Cegah. Iya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak. Selamat siang kepada Sobat Cegah, kepada kakak-kakak semua, dan juga kepada BNN Kota Tasikmalaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahia Rabani Nurajizah. Saya ini merupakan seorang siswi di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya, dan saya masih menduduki kelas 1 SMA atau kelas 10, jurusan IPA. Nah, saya itu sebenarnya dengan menjadi duta anti narkoba ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa banget ya. Dibentuk juga oleh BNN Kota Tasikmalaya, dan ini itu sangat-sangat kayak memiliki, selain kita dikasih materi tentang narkoba dan hal selainnya, kita juga diajarkan dan juga merasakan kekeluargaan banget gitu di teman sebaya ini, di duta anti narkoba ini. Kita itu ternyata nggak sekaku yang dikira, dan saya itu merasa sangat-sangat beruntung banget dan bersyukur juga bisa menjadi bagian dari duta anti narkoba Kota Tasikmalaya ini, khususnya dengan posisi saya yang masih menjadi siswi gitu Kak. Sekian, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, mungkin kita ngobrol selanjutnya ya, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih dalam. Mungkin yang dasar-dasar dulu nih. Boleh. Untuk Filia dan Jahia. Untuk Filia dulu mungkin ya. Nah, ini Filia ini apa yang pengetahuan apa sih yang Filia ada di benak Filia sebelum bergabung dengan UKM KAN itu, mengenai narkoba itu seperti apa sih yang Filia pikirkan? Baik, untuk pengetahuan saya mengenai narkoba ya, pada awalnya tuh yang aku tahu tuh narkoba itu pokoknya zat adiktif gitu, zat adiktif berupa obat-obatan maupun alami seperti tumbuhan gitu yang memiliki dampak yang sangat-sangat buruk gitu bagi tubuh kita, dan juga itu dapat merusak tubuh kita secara fisik dan juga mental gitu ya. Seperti itu. Dan juga yang saya tahu mengenai narkoba itu, narkoba ini dapat menghilangkan yang namanya kesadaran, lalu dapat membuat kita halusinasi, lalu yang parahnya lagi ini dapat juga menyebabkan kematian gitu. Dan selain itu, sebelumnya saya tidak tahu kalau narkobanya ternyata ada golongannya nih, ternyata itu punya 3 golongan gitu ya. Kalau yang berdasarkan dampaknya, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dan ternyata walaupun misalnya ada golongan yang paling rendah dampaknya, tapi tetap saja gitu, itu berbahaya.
Terus yang secara dasarnya narkoba yang saya tahu tuh dulu seperti heroin, ganja, lalu sabu gitu. Tapi sekarang makin banyak ya jenis-jenis narkoba yang kian menyebar di masyarakat. Oke, baik. Berarti yang ada di bayangan Filia itu yang memang narkoba itu sangat merugikan ya bagi kita kalau misalkan disalahgunakan. Tapi sekarang jika udah tergabung di UKM kan, apa ada nggak yang Filia ketahui bahwa memang narkotika itu ada manfaatnya juga, tapi di luar dari penyalahgunaan. Nah, itu gimana tuh? Dari yang saya tahu sekarang setelah mendalami narkoba itu pada awalnya gitu ada yang sebenarnya harusnya dijadikan obat dan itu pun harus di bawah pengawasan orang yang ahli seperti di bawah pengawasan dokter atau ahli kimia gitu ya. Tapi ternyata sekarang tuh banyaknya disalahgunakan gitu. Padahal awalnya itu niatnya untuk hal yang bermanfaat, namun ketika berlebihan, ketika disalahgunakan, maka baru itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya gitu, Pak. Oke, ya. Nah, itu untuk sobat cegah semuanya ya. Jadi yang ditangani BNN itu memang penyalahgunaan ya, bukan penggunaan. Tapi memang benar yang dikatakan Filia, memang kalau misalkan penggunaan yang sesuai dengan indikasi medis misalkan, yaitu diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, kita beralih ke Jahiyah nih. Jahiyah, apa yang Jahiyah ketahui tentang narkoba? Ya, tentunya sebelum Jahiyah tergabung dengan Remaja Teman Sebaya BNN Kota Tasikmalaya. Hampir sama seperti apa yang dikatakan oleh Kak Filia ya. Dulu sebelum saya bergabung dengan teman sebaya anti narkoba ini, saya dulu mengiranya narkoba itu hanya memiliki efek buruk gitu bagi kesehatan. Dan ya memang ketika kita dibilang atau diucapkan atau mendengar hal-hal yang bersangkutan dengan narkoba, kita pasti sudah merujuk ke hal-hal yang negatif. Contohnya pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, dan orang-orang yang kecanduan, dan juga rehabilitasi contohnya. Nah, sebelum saya gabung itu, ya sudah jelas saya pastinya waktu itu belum tahu kalau narkoba itu memiliki manfaat gitu bagi diri seseorang. Contohnya memang digunakan dalam medis, dalam takaran tertentu yang pastinya sudah diatur atau sudah ditentukan oleh dokter. Nah, memang ketika setelah saya masuk ke teman sebaya anti narkoba ini, saya benar-benar memang kaget banget di situ. Banyak banget ilmu yang saya dapat di sini, kayak contohnya hal-hal apa aja yang bisa terjadi ke kita ketika kita berkonsumsi narkoba, dan hal-hal apa saja mungkin yang menjadi alasan kenapa orang-orang ini mengkonsumsi narkoba. Kan sebelum saya gabung itu, dulu tuh saya ngiranya kalau orang yang konsumsi narkoba itu buat keren-kerenan doang aja gitu. Nah, iya. Nah, setelah kita tahu apa fungsi narkoba, setelah kita tahu orang-orang itu direhabilitasinya juga dulu latar belakangnya seperti apa, itu emang benar-benar kaget banget. Dan mungkin ya tidak hanya harus dengan menjadi teman sebaya kita bisa tahu tentang narkoba. Menurut aku semua orang selain teman sebaya siapapun itu berhak tahu. Jadi ketika kita mendengar tentang narkoba, tentang hal-hal itu, kita tuh bisa jadi tahu gitu. Ini itu nggak semuanya buruk, dan ini juga bisa bermanfaat selama dilakukan dengan benar, selama tidak disalahgunakan. Dan ketika kita tahu fun fact gitu, ketika kita tahu fakta-fakta menarik dari narkoba, nggak menarik sih sebenarnya kalau memang disalahgunakan ya, tapi ketika itu juga kita bisa lebih waspada lagi. Beda gitu ketika belum tahu tentang narkoba dan ketika sudah tahu, itu benar-benar kayak ada rasa perbedaan gitu ketika mendengar narkoba gitu. Dulu itu ketika dengan narkoba kan rasanya, wah ini udah nggak bener, ini pasti udah merujuk yang kayak gitu. Kalau sekarang dengar-dengar tentang narkoba itu pasti bawaannya kadang ini, apa mungkin itu digunakan untuk medis, dan dulu tuh kayak ada lahan-lahan yang kayak, atau misalnya pabrik-pabrik contoh yang untuk memproduksi narkoba seperti itu kan bawaannya, itu kenapa sih gak dihancurin aja, gak gitu aja. Kalau udah tahu itu, kita bisa tahu itu kenapa alasannya ada, dan fungsinya sebenarnya manfaatnya untuk apa, dan memang disalahgunakan saja. Dan memang seperti apa yang sudah saya katakan ketika
perkenalan barusan, saya ketika bergabung dengan teman sebaya itu benar-benar berasa beruntung dan kerasa banget gitu Kak manfaatnya itu. Jadi aku sih berharapnya yang belum gabung ataupun siapapun di luar sana itu bisa tahu gitu manfaat dari narkoba dan bisa lebih waspada lagi nantinya. Gitu Kak. Oke. Oke, baik. Mungkin untuk Yahya lagi ya, ini kan udah tergabung nih dengan remaja teman sebaya BNN Kota Tasikmalaya. Nah ini selama ini semenjak dibentuk nih kita bareng-bareng sama rekan-rekan remaja ini, boleh nggak di-share kepada Sobat Cegah semuanya? Pengalaman apa sih yang didapat selama menjadi teman sebaya BNN Kota Tasikmalaya ini? Yang pasti pengalamannya itu seru banget gitu. Mulai dari awal aja udah seru. Pertama itu ketika pertama kali ada kegiatan, yaitu ada dialog interaktif. Itu dijalankan selama 10 hari dan kita dikasih materi. Dan materinya itu nggak selalu terpaku tentang narkoba gitu, nggak sekaku yang kita pikirin. Kalau ngebahas narkoba pasti ngebahas ini itu. Enggak ternyata. Ketika kita tahu, ketika kita tahu lebih dalam, ternyata narkoba itu kita juga belajar tentang psikologinya, tentang bisa mungkin merujuk kepada alasan seseorang bisa menggunakan narkoba, contohnya gitu ketika di dialog interaktif. Nah di dialog interaktif juga kan gabungan dari beberapa orang yang sebenarnya kalau jumlahnya ada 10 orang, dan kita tuh di situ benar-benar ngerasain namanya kekeluargaan gitu kerasa banget. Kita tuh ada solidaritas, kita saling diskusi, dan kalau udah ngumpul tuh kerasa banget serunya tuh. Itu tuh jadi hal yang aku masukin ke hal yang aku dapat ketika aku bergabung jadi teman sebaya. Dan selain itu, waktu itu juga saya mengisi Radar TV atau podcast di Radar TV mengenai anti narkoba juga. Dan juga buktinya sekarang di kegiatan sekarang ini juga saya masukkan ke dalam hal yang menjadi salah satu bersyukurnya saya gitu ketika sudah masuk atau menjadi anggota dari teman sebaya. Wah ini seru banget sih sebenarnya, kalau diceritain satu-satu bisa sampai 1 abad sebenarnya. Waduh, seru banget berarti ya. Seru ya. Seru Lagi pas banget momen pokoknya. ngumpul bareng sama 10 teman itu mungkin kayak deep talk, bener-bener kayak pengetahuan baru, Iya, teman betul, baru betul, yang betul, bisa betul, didapetin sama Zahia. Oke, kalau versinya Filia nih apa nih pengalaman yang menarik? Kalau versinya aku ini kan terpilih menjadi duta anti narkotika di Universitas Yangni ya. Waktu itu aku emang udah punya concern nih terhadap isu narkoba, terutama di generasi muda kan ya. Apalagi di lingkungan kampus gitu, lingkungan yang udah mulai bebas, di mana orang-orang ini mulai merasa dewasa gitu. Jadi aku rasa narkoba ini bisa benar-benar cepat gitu nyebarnya di lingkungan kampus. Karena itu dari sana tuh aku punya concern gitu bahwa kayaknya nih kalau misalnya isu narkoba ini nggak ada yang angkat, nggak ada yang aware gitu. Nanti bisa jadi narkoba ini jadi hal yang umum gitu di lingkungan kampus, dan itu sangat berbahaya. Dan pas aku udah punya concern kayak gitu, ada pemilihan nih duta anti narkotika di Universitas Siliwangi yang diadain sama UKM Kader Anti Narkotika. Dari awal juga dari aku waktu masuk ke Universitas Siliwangi ini, aku udah lihat bahwa oh ternyata di Universitas Siliwangi ini ada UKM Anti Narkotika. Itu banget karena waktu aku SMA aku belum pernah nemu organisasi yang berkaitan dengan kenarkotikaan. Pas lihat di universitas, oh ada nih ternyata organisasi yang berkegiatan gitu, bergerak di bidang kenarkotikaan. Akhirnya pas ada pilihan duta anti narkotika, aku ikut, dan di sana benar-benar pengalamannya itu, karena sebelum benar-benar nggak pernah kepikiran buat jadi duta gitu. Cuma concern aja, ternyata ada yang mewadahi gitu. Di duta anti narkotika ini kita benar-benar ngegali banget pengetahuan tentang kenarkotikaan, karena waktu itu banyak tahapannya kan ya, ada wawancara, lalu ada membuat esai, dan saat aku membuat esai itu aku benar-benar ngebuka pengetahuan aku tentang narkoba, dan yang aku bawa waktu itu esainya mengenai narkoba dan juga kesehatan mental gitu. Dan aku pas baca research soal sumber-sumbernya langsung kayak
oh ternyata narkoba ini emang sebenarnya masalah yang sangat-sangat rumit gitu. Jadi pas bikin esai itu aku ngerasa kayak wawasan aku benar-benar terbuka, terus oh ternyata masalah psikologis juga nyambung sama masalah kenarkotikaan gitu. Terus udah gitu ada juga tahap terakhir, tahap wawancara. Di sana kami dites oleh pihak BNN dan juga pihak dari UKM, dan itu benar-benar seru banget. Itu benar-benar ngegugah skill juga pengetahuan mengenai kenarkotikaan. Dan di saat terpilih, alhamdulillah banyak banget pengalaman yang alamin. Yang pertama itu yang paling berkesan, waktu itu ada UKM kami itu mengadakan 1001 tanda tangan perang terhadap narkoba di lingkungan Universitas Siliwangi gitu ya. Nah, di sana tuh kita orasi dan juga mengajak kayak sivitas akademika di sekitar Unsil buat ayo kita perangi narkoba, lalu menjelaskan tentang bahaya-bahaya narkoba, dan alhamdulillahnya orang-orang di Universitas Siliwangi ini benar-benar sangat kami berhasil dengan tanda tangan, dan saya merasa senang karena berarti generasi muda gitu ya, khususnya di Universitas Siliwangi dulu di Kota Tasikmalaya sudah aware dan sudah tahu narkoba, dan mereka sudah punya komitmen untuk memerangi narkoba nih, untuk menjauhi narkoba. Di sana ada sedikit kelegaan hati gitu bahwa oh ternyata alhamdulillahnya masih banyak yang sadar dan tahu gitu. Tapi menarik nih kan, Filia ini kayak memilih gitu dari sekian banyak UMKM gitu. Iya, UKM tuh Filia tuh langsung pilih untuk wah tentang narkoba gitu. Iya. Apakah mungkin sewaktu SMA atau SMP atau di masa lalunya ada pengalaman entah apapun, atau emang kayak ada ketertarikan tersendiri dengan isu narkoba ini? Penasaran Iya, ya. penasaran. Karena kan banyak banget mungkin, apalagi entertain ya di kampus tuh kayak banyak hal-hal yang lebih asik gitu kayaknya. Kenapa pilihnya malah milih isu narkoba gitu? Kalau untuk pengalaman yang berkaitan dengan narkoba, alhamdulillahnya nggak pernah ada, dan alhamdulillahnya lingkungan sekitar aku juga nggak pernah ada yang kena narkoba atau kayak gimana. Tapi aku tuh punya concern awalnya terhadap kesehatan mental gitu ya. Dan yang aku lihat nih, kesehatan mental tuh berkaitan juga dengan lanjutannya penggunaan narkoba gitu. Yang aku lihat gini, dari kasus-kasus artis sih, terutama kayak kenapa ya ini artis-artis gitu hidupnya udah benar-benar kalau kita bilang gelimang harta gitu, tapi kok mereka milih buat pakai narkoba ya. Dan di sana aku lihat bahwa ternyata awalnya juga kan dari alasan kesehatan mental, maksudnya misalnya mereka merasa stres akan hidupnya seperti itu. Nah dari sana tuh aku udah mulai ada concern nih terhadap isu kenarkotikaan itu dari SMA lah, kelas 12 gitu, kelas 3 SMA. Nah di sana ya awalnya hanya search sendiri sih gitu, kayak research, baca-baca sendiri, dan alhamdulillahnya di Universitas Siliwangi ternyata ada yang mewadahi gitu, jadi akhirnya gabung. Oh gitu. Dan mungkin sebelum kita masuk ke lagu kali ya, mau nanya lagi nih sama Zahia sama Filia. Respon teman-teman atau circle kamu tuh kalau misalkan kalian berdua nih masuk ke dalam apa ya? Ke dalam isu narkoba gitu ya. atau fokusnya gitu. juga. Itu gimana sih? Apakah ada yang kayak ngejauhi atau ngejudge gitu loh, ngapain sih gitu, mending ini gitu, atau malah mereka semua tuh nge-support kalian untuk bisa perang melawan narkoba? Mungkin boleh Zahia dulu. Kalau respon dari lingkungan sekitar saya, terutama kayak teman, keluarga, dan yang dekat-dekat itu alhamdulillah bagus banget, Kak. Jadi kayak aku tuh senang ketika mereka tahu aku udah jadi duta anti narkoba tuh, kadang mereka tuh datang-datang nanya-nanya tentang narkoba, dan kadang kayak, Jak, kalau misalnya kayak narkoba ini tuh dampaknya apa sih? Terus kayak emang hal apa sih? Terus kayak pergaulan apa aja? Terus punya pengalaman itu gak? Jadi ketika aku udah masuk ke lingkungan duta anti narkoba itu, mereka tuh ketika mendekati emang suka saling nanya-nanya gitu, dan aku pun jadi ngerasa
Ya memang ini salah satu cara aku untuk menyalurkan informasi ketika aku jadi duta anti narkoba, contohnya ketika dialog interaktif, dan fungsi dari duta juga kan menyalurkan. Dan alhamdulillah juga nih teman-teman akunya juga bisa nerima aku dengan baik. Jadi cara aku menyalurkan aja kadang sudah mereka minta duluan sebelum aku salurin gitu informasinya tuh. Jadi aku senang banget respon ya, apalagi keluarga tuh kayak sampai kayak ke keluarga-keluarga besar itu kayak seneng gitu. Wah, jadi kita nih, iya. Soalnya kan ya gimana ya, aku aja seneng gitu. Bangga ya. Lebih ke bangga sih. Iya, alhamdulillah banget. Ya, gitu. Kalau misalkan Filia sendiri nih, Alhamdulillahnya teman-teman di sekitar benar-benar suportif sih. Dan karena mereka juga udah tahu ya isu narkoba dan mereka juga udah tahu gitu basic dari bahaya narkoba. Jadi alhamdulillahnya mereka benar-benar sangat support gitu. Dan bahkan kadang ya sama seperti ke Kak Hia, nanya soal beberapa info-info soal narkoba yang emang mungkin belum umum gitu. Dan kadang aku sebisanya ngejawab. Dan kalau keluarga juga alhamdulillah sangat-sangat support karena alhamdulillah di lingkungan sekitar aku pertemanan juga keluarga alhamdulillah belum pernah dan nggak pernah ada yang berkaitan dengan narkoba gitu. Oke, ini udah semakin panjang ya, dan makin seru juga. Makin seru, bisa-bisa di segmen pertama langsung jam 3 gitu. Mungkin kita bisa lanjut nanti ya, habis beberapa lagu dulu nih yang kita putar ya. Jadi kamu jangan lupa untuk nanya-nanya nih ya, mungkin sama Mas Ridwan mau nanya nih gitu ya, dari BNNK Tasikmalaya-nya atau mungkin dari RTS-nya. Jadi kamu jangan lupa streaming terus ya, Sobat Cegah. War on drugs. 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 It's party shit. Wish we could dip. Go anywhere but here. Don't take a hit. Don't kiss my lips. And please don't drink more beer. I'ma call it a window now, 'cause I don't like anyone around. Kinda hope you're following me out, but this is definitely not my crowd. 19, but you act 25 now. Ain't sweet, but you talk pretty proud. Wow. Ripped jeans in a cup that you just down. Take me, but the music ain't too loud. Trade takes, but you don't even know her. Save me till the party is over. Kiss me in the seat of your Rover. Real sweet, but I wish you were sober. I wish you were sober. I wish you were sober. Trip down the road, walking you home. You kiss me at your door, pulling me close, beg me stay over. But I'm over this roller coaster. I'ma crawl to the window now, getting good at saying gotta bounce. Honestly, you always let me down, and I know we're not just hanging out. 19, but you act 25 now. Ain't sweet, but you talk pretty proud. Wow. Ripped jeans in a cup that you just down. Take me, but the music ain't too loud. Trade takes, but you don't even know her. Save me till the party is over. Kiss me in the seat of your Rover. Real sweet, but I wish you were sober. 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 19, but you act 25 now. Ain't sweet, but you talk pretty proud. Wow. Ripped jeans in a cup that you just down. Take me, but the music ain't too loud. Trade takes, but you don't even know her. Save me till the party is over. Kiss me in the seat of your Rover. Real sweet, but I wish you were sober. Halo Sobat Cegah, jangan lupa ya dengerin terus CNS Radio yang kamu bisa akses melalui ceganarkoba.bnn.co.id atau rean.id. Dan kamu bisa download aplikasi CNS Radio di Google Play Store untuk pengguna Android
dan TuneIn Radio untuk pengguna iOS. Caranya, cari keywordnya CNS Radio. Yuk, ajak teman-teman kamu untuk download aplikasinya dan dengarkan terus CNS Radio. Juga Narkoba Streaming Radio, benar banget, dengarkan terus CNS Radio ya. Dan kalau mungkin kamu belum punya aplikasinya, bisa di-download ya untuk pengguna iOS di TuneIn Radio. Betul. Atau pengguna Android langsung aja cari aplikasinya di Google Play Play Store. Store. Dan kita lanjut lagi nih. Kita lanjut, Lanjut. serahkan ke Mas Ridwan untuk ngobrol Ngobrol. bareng sama Filia dan Zahia. Oke, makasih Mbak Aya dan Ilham. Sobat Cegah semuanya, kita lanjut lagi nih tanya-tanyanya ke Filia dan ya. Ini untuk Yahya terlebih dahulu nih. Mungkin di lingkungan ya siapa tahu, misalkan ada nih yang memang sudah terlanjur jadi penyalahguna. Nah, ini tahapan-tahapannya untuk membantu mereka agar terhindar dari penyalahgunaan itu yang Yahya ketahui itu seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, izin menjawab ya Bapak. Mungkin dari awal kita harus cari tahu dulu apa alasan dia menggunakan narkoba terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah tahu alasannya, kita sudah tahu bagaimana cara meluruskan permasalahannya, kita bisa bawa dia ke rehabilitasi yang pastinya. Nah, di rehabilitasi ini memang tempat yang paling akurat sebenarnya untuk mengobati yang pecandu-pecandu narkoba seperti itu, Pak. Dan yang mungkin apabila si pecandu ini sudah misalnya sulit untuk atau tidak berkeinginan untuk direhabilitasi, memang di sini kesulitannya itu. Jadi ketika dia sudah menutup dirinya, misalnya dari lingkungan, atau memang dia mengkonsumsi narkoba itu karena lingkungan, gitu, karena circle contohnya. Nah, yang paling susah itu ketika sudah di situ, ketika dia sudah susah untuk dibawa ke rehabilitasi, dan memang di situ adalah satu-satunya kunci dan mungkin bisa dorongan itu memang dari mulai pertama kesadaran diri sendiri, dan juga kita perlahan-perlahan dulu dibantu, mungkin kayak kita mulai diskusi, dan kita beritahu bahwa lingkungan-lingkungan yang dia anggap baik atau dia anggap betah itu tidak seperti itu bagi dirinya gitu contohnya. Namun ada juga yang misalnya mengkonsumsi narkoba itu contohnya karena ada permasalahan contohnya misalnya anak yang mohon maaf misalnya orang tuanya bercerai dan hal sebagainya, kan banyak yang jadinya lari ke pergaulan lagi biasanya. Ataupun orang-orang yang bisa kayak artis-artis biasanya karena dia mendapatkan banyak masalah atau hujatan mungkin, dan dia mengkonsumsi narkoba itu untuk ketenangan dirinya sendiri gitu. Dan yang mungkin memang di sini itu yang paling susah ketika orangnya tidak mau direhabilitasi. Namun ya memang begitu, kita harus cari tahu dulu penyebabnya, dan mungkin sebelum dia direhabilitasi kita juga coba mendiskusikan kembali, coba memecahkan atau menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu, ibaratnya mendinginkan dulu lah gitu, sampai ya bisa benar-benar bisa atau mau diajak rehabilitasi. Dan mungkin permasalahan orang-orang tidak mau direhabilitasi itu mungkin pertama, atau bukan mungkin, memang kebanyakan itu karena takut di penjara biasanya. Dan justru ya ketika orang misalnya sudah mengkonsumsi narkoba dan dia lebih dahulu meminta untuk direhabilitasi, itu justru tidak membuat dia di penjara. Beda ketika dia mengkonsumsi narkoba lalu misalnya ketahuan atau keciduk sedang mengkonsumsi narkoba, kan sudah pastinya akan dihukum gitu. Nah, inilah penyebab kenapa orang-orang tidak mau direhabilitasi. Kadang malu juga karena takut, katanya dia takut ketika dia mengkonsumsi narkoba, dia dikasih tahu gitu ke orang-orang kalau dia mengkonsumsi narkoba, malu ibaratnya gitu. Ya, jadi mungkin kita selain kesadaran dari dirinya, kita juga harus beritahu kepada pengguna itu bahwa rehabilitasi itu justru kan tujuannya untuk memperbaiki dirinya dan sama sekali tidak menyebarkan identitas si pengguna. Tidak seperti itu, karena mungkin bisa menyebabkan trauma ataupun malu mungkin bagi dirinya, karena rehabilitasi di sini justru ini adalah solusi, dan justru jangan sampai para pengguna narkoba itu takut untuk direhabilitasi. Dan ini mungkin banyak orang-orang yang belum tahu mungkin ilmu tentang rehabilitasi, dan karena itu ya sekali lagi saya senang gitu saya bisa menjadi bagian dari teman sebaya, karena saya juga bisa memberitahu seperti apa rehabilitasi, dan mungkin
dengan saya memberitahu ataupun dengan orang lain misalnya mencari tahu seperti apa rehabilitasi, semoga saja bisa sampai gitu ke orang yang sedang bisa mengkonsumsi narkoba dan sadar dan akhirnya tidak takut lagi untuk direhabilitasi. Jadi menurut saya solusinya itu memang paling tepat ke rehabilitasi juga, karena untuk sebagai pengobatan psikologis juga ada di situ. Jadi memang paling lengkap di situ. Dan kalau misalnya oleh kita sendiri gitu, kita juga kan belum tentu bisa menangani permasalahan atau penyebab dari orang itu mengkonsumsi narkoba. Jadi memang yang paling tepat itu diarahkan ke rehabilitasi, seperti itu. Betul, karena juga rehab gratis ya. Tuh. Iya, baik. Jahya ini udah mantap bener ya sebagai remaja teman sebaya. Jadi informasi yang BNN berikan ini memang udah dikuasai nih oleh Jahya. Jadi memang betul Sobat Cegah bahwa bisa dibedakan ya antara mereka yang memang benar-benar hanya pecandu dan yang memang terlibat jaringan. Jadi yang memang hanya pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba itu ya harusnya direhabilitasi untuk dipulihkan dari ketergantungan akan narkobanya. Nah, untuk Filia, silakan. Gimana nih yang tadi pertanyaannya sama? Baik, kalau untuk misalnya ada di sekitar aku yang udah terlanjur mengonsumsi narkoba, yang pertama aku lihat dulu itu di bawah umur atau umurnya sudah legal. Kalau misalnya yang masih di bawah umur, mungkin aku bakal mengkomunikasikan gitu ke keluarganya terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang aku rasa bahwa anak di bawah umur ini masih menjadi tanggung jawab orang tua gitu. Jadi menurut saya yang paling tepat yang pertama adalah mengkomunikasikan dulu dengan keluarganya. Lalu yang pastinya karena aku nggak punya wewenang untuk melakukan apapun terhadap pecandu atau penyalahguna, jadi pastinya membawa ya ke BNN, karena kan kalau di BNN ini udah ada SOP tertentu gitu ya untuk menghadapi orang yang memang sudah terlanjur mengonsumsi atau penyalahguna atau pecandu narkoba. Karena di BNN itu kan awalnya ada tes dulu ya, tes asesmen, lalu rehabilitasi, dan aku rasa hal yang paling tepat untuk orang yang udah menggunakan narkoba memang menyerahkan diri gitu ke BNN untuk kemudian dites lalu ditindaklanjut dengan profesional gitu. Sedangkan kalau misalnya dia udah umurnya sudah legal misalnya, aku rasa aku bakal encourage gitu atau ngasih tahu dia buat ayo kita ke BNN aja, kita misalnya kita menyerahkan diri gitu, kamu menyerahkan diri karena di sana tuh nggak akan semenyeramkan itu gitu, nanti dites lalu nanti direhabilitasi. Dan sebagai misalnya aku sebagai teman ini, kita ngasih tahu gitu fakta-fakta sebenarnya di BNN itu kayak gimana sih, dan nggak seseram itu. Kita kasih fakta tentang rehabilitasi, kita kasih fakta bahwa kalau misalnya menyalahgunakan, mencandu, kamu bakal direhabilitasi gitu. Dan dengan kita memberikan pengetahuan ke dia mengenai rehabilitasi, aku harap misalnya orang tersebut itu jadi mau gitu untuk direhabilitasi dan gak menutup dirinya. Dan kalau misalnya dia terlambat gitu untuk direhabilitasi, kita biarkan begitu saja, takutnya gitu nanti malah makin kecanduan gitu. Jadi saya rasa yang paling tepat itu ke BNN, karena di BNN udah ada SOP tertentu gitu untuk menghadapi orang yang memang sudah terlanjur mengkonsumsi gitu. Oke, baik untuk Filia, makasih. Selanjutnya ini misalkan BNN ini kan ada beberapa program ya yang menyasar ke rekan-rekan remaja. Nah, boleh nggak dikasih masukan ke kami? Nah, metode seperti apa nih yang harus dilakukan oleh BNN biar lebih menyentuh lagi nih, biar lebih masuk lagi ke teman-teman remaja ini? Betul. Mungkin untuk Jahya dulu. Jahya dulu aja. Baik, jadi saya sebenarnya sejauh ini setelah menerima beberapa masukan kepada saya gitu dari orang tentunya seperti keluarga dan juga misalnya teman-teman gitu. Jadi menurut saya program yang bisa disalurkan kepada kita sebagai teman sebaya dan juga
dari teman sebaya kepada orang-orang, misalnya kepada masyarakat. Contohnya gini, misalnya kita membuat program yang di mana si teman sebaya ini bisa dapat menjadi lebih diakui oleh masyarakat terlebih dahulu, misalnya itu. Contohnya kita juga kan bisa program seperti saya pengennya tuh ada misal kunjungan ke markas pusat BNN gitu, BNN Republik Indonesia contohnya. Karena di situ kan menyimpan banyak sekali informasi-informasi dan dengan lengkap. Jadi ketika orang lain atau masyarakat bertanya kepada kita tentang hal-hal mengenai narkoba, kita sudah tahu secara lengkap karena kita sudah tahu dari pusatnya itu sendiri. Berbeda misalnya ketika kita hanya misal sebatas program dan misal program ini agak jarang begitu. Jadi ketika orang-orang merasa, wah ini BNN-nya agak jarang program ini. Jadi nantinya mah paling taunya dasar-dasar tentang narkoba doang, misalnya kayak gitu. Beda ketika kita sudah melakukan survei dan juga mungkin kita bisa memberikan apresiasi lebih, misalnya kepada penyalur juga, mungkin biar orang-orang itu yang misalnya belum menjadi teman sebaya atau misalnya orang-orang agar tertarik juga nih menjadi teman sebaya. Yang pastinya kan untuk ada program harus ada anggota terlebih dahulu. Nah biasa untuk menarik anggota mungkin bisa dibuatkan semacam beasiswa atau sertifikat dan hal-hal yang mengandung apresiasi lainnya. Jadi dari si anggota teman sebaya itu sendiri juga bisa merasa dihargai dan juga biasanya akan lebih semangat informasi mengenai narkoba dan kepada yang lain, dan pastinya juga memberikan arahan gitu atau bisa membangun teman sebaya ini memang agar lebih terlihat oleh masyarakat gitu. Misalnya kita itu ada program yang memang di sana itu masyarakat terlibat. Contohnya seperti bisa survei ke SMP gitu. Contohnya untuk sederhana bagi teman sebaya SMA ke SMP kan sudah terlihat dan mereka juga akan tahu juga mengenai nanti teman sebaya itu seperti ini nih. Jadi kemungkinan juga itu bisa mengundang minat anak-anak SMP maupun SD untuk ikut bergabung menjadi teman sebaya, dan akan jadi lebih seru lagi misalnya kalau nanti mau di teman sebaya, mau anggota teman sebaya maupun bukan, bisa mengetahui informasi-informasi tentang narkoba dengan kita bisa survei gitu ke masyarakat contohnya atau survei lapangan. Pokoknya intinya agar teman sebaya itu bisa terlihat oleh masyarakat. Ketika teman sebaya sudah terlihat oleh masyarakat, maka masyarakat juga akan bisa lebih mendengarkan teman sebaya itu sendiri begitu, Kak. Oke, baik. Makasih ya masukannya. Ini untuk BNN RI juga mungkin ya, betul, dari bisa. pusat. Ya mungkin nanti ke depan ada apa gitu kan? Kunjungan gitu-gitu ya. Kunjungan dari daerah, dari kami gitu, dari Tasikmalaya untuk ke BNN RI. Dan juga yang tadi tuh menarik tuh yang misalkan kita nanti ada kegiatan-kegiatan kayak sosialisasi kayak gitu kan ke sekolah-sekolah SMP ataupun masyarakat, ya boleh nanti kita sama-sama nih dengan teman sebaya kita ajak bareng-bareng untuk terjun ke masyarakat. Untuk Filia, silahkan Filia. Boleh nih program apa nih atau masukan apa nih? Sukanya apa nih? Kalau dari saya sendiri, BNN ini kan udah banyak banget ya program yang emang mengarah kepada masyarakat. Yang aku harapin untuk generasi muda gitu ya, untuk menyasar ke generasi muda seperti lingkungan kampus, lingkungan SMA, lingkungan SMP ini perlu ditingkatkan lagi gitu. Karena yang saya rasakan gitu ya, kalau menurut pengalaman pribadi waktu SMA saya tidak tahu bahwa ada remaja teman sebaya gitu. Dan juga saya rasa karena sekarang kan kita di era digital ya, seperti kegiatan radio atau podcast ini juga ini sudah sangat baik gitu untuk menyasar ke kalangan muda, karena kalangan muda sekarang lebih suka ada di YouTube gitu, ada di Instagram dan Twitter atau sosial media lainnya. Saya rasa BNN dapat membuat program yang berfokus pada informasi-informasi kenarkotikan ini disebar di sosial media gitu. Jadi lalu misalnya sosial media sudah ada untuk meningkatkan minat gitu ya, minat remaja generasi muda untuk mengikuti gitu ya, mengikuti sosial media dari BNN ini dapat dengan diadakan adanya seperti campaign terus volunteer gitu yang di mana remaja atau sampai
mahasiswa-mahasiswi gitu dapat mengikuti volunteer dan campaign tersebut, di mana dengan itu maka pengetahuan akan kenarkotikaan kan akan menyebar di lingkungan generasi muda gitu. Selain itu, untuk penyuluhan-penyuluhan tentunya ini harus sangat ditingkatkan, tapi sudah sangat baik. Juga dapat menyasar ke berbagai wilayah gitu, ke berbagai sekolah, ke berbagai kampus gitu. Karena saya rasa lingkungan SMP, SMA, lalu lingkungan kuliah ini atau lingkungan kampus ini adalah lingkungan yang sangat harus ditingkatkan gitu, mengenai concern mengenai narkoba gitu, karena sangat rentan kan ya, lingkungan sekolah dan lingkungan kuliah itu sangat rentan gitu. Mungkin Oke, iya baik Filia, makasih masukannya. Memang untuk tahun-tahun 2 tahun terakhir ya, memang kami terkendala kalau misalkan yang sosialisasi langsung ke masyarakat itu karena ada pembatasan juga ya. Tapi kami memang tidak kehabisan cara nih. Kita gunakan acara-acara ya seperti ini gitu kan, podcast, kemudian streaming, dan kemarin juga kan Yahya diundang podcast. Jadi RTS ini udah mulai terkenal nih di Tasikmalaya, banyak yang mengundang juga. Nanti mungkin ke radio-radio lokal di Tasikmalaya juga ya, kita ini bisa dilakukan podcast seperti ini, talk show gitu kan. Oke. Nah, ini mungkin untuk Mas Ilham dan Mbak Aya, silakan kalau misalkan mau ada yang ini ditanyakan. Lebih ke ini sih, pasti suka banget nih sama harapan-harapan anak muda untuk BNN sendiri ya, karena kan kita butuh nih suara-suara anak muda untuk BNN ke depannya seperti apa. Rasanya langsung pengen ngejalanin program-programnya ya. Tapi memang nggak semudah itu. Tapi kan ini memang dari mereka untuk mereka juga gitu informasi ataupun ide-idenya. Dan kita masih ada satu segmen lagi ya. Jadi kamu sobat juga jangan lupa untuk dengerin terus CNS Corner, dan juga yang mau nanya boleh nih, masih ada terakhir ya. Masih bisa langsung komen di live YouTube kita di Cegah Narkoba, atau mungkin bisa WhatsApp di 0852 88064.
tidak hanya di perkotaan, peredaran narkoba juga merambah ke tingkat desa bahkan melibatkan pelajar. Untuk itu priorisasi di pedesaan harus segera diperkuat, utamanya peran orang tua siswa. Wah, serem banget ya. Sekarang narkoba udah masuk desa. Yang di kota aja udah serem banget. Kalau ngomongin soal narkoba emang serem. Tapi udah tahu belum? BNN sekarang punya program untuk menghalang narkoba masuk ke desa, namanya Desa Bersinar. Bersinarkoba. Apaan sih desa bersinar? Jadi, Desa Bersinar itu adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dan merupakan satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara masif. Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi narkoba merupakan sebuah strategi tepat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimana desa mempunyai kewenangan dalam membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketentraman desa termasuk penyalahgunaan narkoba. Selain memiliki tujuan menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa, dalam tahapan pemilihan desa bersinar tentunya memiliki beberapa kriteria, diantaranya membangun komitmen, menyusun program P4GN untuk desa, hingga pelaksanaan desa bersinar. Desa-desa yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai, hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap narkoba. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Ayo bersama-sama membantu BNN untuk perang melawan narkoba melalui Desa Bersinar, Bersinarkoba. Pesan ini dipersembahkan oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional. Jika Narkoba Streaming Radio Sobat juga mau closing, kita masih mau nanya pertanyaan terakhir nih dari Mas Ridwan untuk 2 RTS dari Tasikmalaya. Langsung saja Mas Ridwan. Oke, baik Mas Ilham dan Sobat Cegah semuanya. Ini ada yang masih penasaran nih saya yang akan ditanyakan ke Filia dan Jahia. Nah, selama ini kan sudah menjadi RTS, juga Filia sudah tergabung dalam KM kan ya, yang concern terhadap penyalahgunaan narkoba atau pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, hal apa yang sudah dilakukan nih sama teman-teman semua yang tentunya yang langsung terhadap masyarakat atau teman-teman sekitar dari ilmu-ilmu yang telah dimiliki oleh rekan-rekan semua tentang pencegahan narkoba. Mungkin untuk Filia terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah untuk dari menjadi bagian dari UKM KAN ini, untuk kontribusi saya terhadap teman-teman dan juga masyarakat, kepada teman-teman saya sering mengajak mereka gitu. Untuk teman-teman yang dekat saya mengajak diskusi santai gitu mengenai narkoba dan bagaimana harus menghindari narkoba gitu dengan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan selama menjadi duta anti narkotika di Universitas Siliwangi. Selain itu, kontribusi dari kami UKM KAN juga, kami sering turun ke masyarakat seperti kemarin baru melaksanakan sebuah kajian umum yang mengangkat tema mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan mental, yang mana di sana juga merupakan kegiatan yang menyasar kepada masyarakat umum. Di sana kita membawa pemateri dari pihak BNN dan pihak psikolog gitu. Lalu selain itu juga kita sedang menggarap banyak program ke depannya yang akan turun langsung ke masyarakat seperti program pengabdian masyarakat, program Hari Anti Narkotika, lalu dan masih banyak program-program dari UKM KAN Universitas Siliwangi untuk terus serta ke masyarakat. Selain itu juga UKM kami dan termasuk saya aktif untuk membagikan poster-poster atau infografis mengenai narkoba, mengenai bahaya narkoba, mengenai jenis narkoba kepada masyarakat yang kita berfokus di sosial media pula. Gitu. Oke, baik. Untuk Jahia sendiri, bagaimana nih?
Baik dari semenjak awal pertemuan teman sebaya yaitu melalui dialog interaktif. Kalau peran dari saya sendiri ya karena saya mungkin masih SMA juga, masih sederhana dan belum berhak untuk mengadakan suatu acara tertentu. Jadi mungkin berkontribusinya dengan cara sederhana yaitu melalui orang-orang terdekat terlebih dahulu, menyalurkan informasi-informasi terkait narkoba dan cara pencegahannya dan fakta-fakta yang orang-orang belum ketahui, yang banyak belum ketahui tentang narkoba, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, seperti bahwa narkoba itu memiliki manfaat. Karena kebanyakan dalam materi-materi dan pembelajaran seperti itu, narkoba disebutkan sebagai zat berbahaya. Seperti Betul. itu. Nah itu terkadang yang saya suka itu dan yang membuat saya senang itu justru orang terdekat saya yang lebih dahulu bertanya gitu, yang penasaran, dan saya itu merasa, wah seru nih, asik nih. Jadi mereka juga ketika aku sampaikan materi, ketika saya sampaikan materi, mereka juga gak akan merasa canggung atau merasa kayak gak nyaman atau merasa jenuh. Ya, jadi ketika mereka saja sudah antusias untuk mendengarkan informasi tentang narkoba, maka kitanya juga enak gitu untuk menyampaikan. Dan juga waktu itu mungkin tidak secara langsung, tapi melalui Radar TV. Nah, di Radar TV ini juga pastinya kan terhubung melalui masyarakat, kepada masyarakat, khususnya di Tasikmalaya. Dan dengan itu juga saya berharap dengan saya bisa menyampaikan saran, menyampaikan hal-hal atau informasi-informasi tentang narkoba dan hal-hal seperti itu bisa tersalurkan ke masyarakat melalui itu. Dan saya memang berharapnya ke depannya memang ada program-program bagi kita teman sebaya yang mungkin masih SMA dan mungkin bisa kedepannya ada teman sebaya SMP dan SD juga karena sekarang SD sudah banyak terlibat dalam hal-hal seperti ini gitu, sudah banyak pergaulan-pergaulan yang sudah masuk ke SD. Dan saya harap mereka juga bisa dapat program-program seperti itu yang dapat menyalurkan dan mengetahui informasi-informasi mengenai narkotika. Gitu. Saya harapnya nanti bisa ada kontribusi-kontribusi lebih sih ke masyarakat turun langsung gitu. Dan karena itu juga akan menjadi pengalaman bagi kita sendiri yang pastinya hebat banget, luar biasa gitu. Ini cerita dari Zahia sendiri ya sebagai remaja teman sebaya. Oke, udah jam 3 juga ya Am, lewat malah 2 menit nih. Terima kasih nih udah sharing-sharing ya. Zahia yang semangat banget nih untuk bisa perang melawan narkoba juga, terus juga ada Filia yang juga dengan mahasiswa, program-programnya, dan juga Mas Ridwan yang juga udah mempertemukan kita berdua barengan sama RTS dari Tasikmalaya ini Sobat Cegah. Jadi terima kasih juga Sobat Cegah udah dengerin kita dan terima kasih Mas Ridwan udah sharing-sharing sama kita berdua. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Ilham dan Mbak Aya. Terima kasih juga untuk Zahia, Filia, juga Sobat Cegah ya, sukses. yang udah nonton di YouTube maupun yang dengerin di CNS Radio. Tuh, sehat-sehat selalu. Kita berdua pamit and see you, bye-bye.